Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas literasi yang saya lakukan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eko Mangbudiarte dengan NIM 2301010113. Saya dari PJJ Akuntansi 1. Di sini saya akan membahas tentang menggunakan aplikasi Siapi pada warung sederhana. Sebelum itu, saya akan menjabarkan langkah-langkah saya dalam proses penyampaian materi saya kali ini. Yang pertama yaitu saya akan melakukan pembahasan materi, kemudian rumusan masalah atau urgensi penelitian, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, dampak yaitu pencatatan data, pembuatan akun, pencatatan transaksi, laporan keuangan. Setelah itu melakukan menjalankan info dan target capaian saya. Kemudian saya akan memberikan jadwal kegiatan yang saya lakukan selama proses tersebut. Itu pertama dalam pembahasan untuk definisi penjualan menurut Sumiati dan Yati Matun tahun 2021 adalah pembelian suatu barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan menawarkan ganti uang dari pihak tersebut. Pada aplikasi ini sering kali pada aktivitas ini sering sekali pedagang melakukan aktivitas penjualan secara sederhana dengan cara tidak beraturan dalam proses penataan barang dagangan mereka. Ini biasanya warung-warung itu melakukan penjualan barang itu tanpa melakukan pencatatan sehingga hasil penjualan mereka itu hanya sebatas aktivitas tanpa tahu apa pemanfaat dan hasil dari aktivitas dagang tersebut, mulai dari pembelian barang dari toko yang mana mereka melakukan pembelian barang tanpa disertai pencatatan jumlah stok barang yang dibeli tidak dilakukan. Dengan semakin majunya teknologi saat ini, banyak sekali aplikasi yang bisa membantu pencatatan transaksi harian para pedagang, salah satunya dengan aplikasi Siapi, yang merupakan salah satu aplikasi dikembangkan BI Bank Indonesia untuk para pengusaha mikro kecil dan menengah. Ini adalah aplikasi yang sekiranya dapat memberi manfaat bagi pedagang kecil supaya mereka tahu berapa dan bagaimana proses usaha yang mereka lakukan. Jadi saya melakukan penyuluhan atau memberikan pelatihan mengenai penggunaan Siapi ini. Kemudian untuk rumusan masalah dan urgensi penelitian, rumusan masalah untuk rumusan masalah yang pertama yaitu ada dua saya buat, yaitu yang pertama adalah membantukah aplikasi ini untuk kegiatan usaha kecil seperti warung. Kedua, apakah dampak positif dan negatif aplikasi ini
Terus untuk urgensi penelitiannya hanya satu, yaitu mengetahui apakah dalam proses aplikasi dengan aplikasi bisa membantu dalam proses pembukaan transaksi keuangan pedagang. Kemudian untuk tinjauan pustaka ada beberapa referensi yang saya gunakan sebagai bahan referensi. Yang pertama, referensi yang saya jadikan bahan adalah dari penelitian mengenai pengembangan sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan akuntansi pemerintah bagi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, mengacu pada Permendagri nomor 59 tahun 2007 oleh Dini Rosdini tahun 2008. Dalam penelitian yang dilakukan menitikberatkan tentang bagaimana pencatatan keuangan pemerintah daerah Tasikmalaya. Untuk metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dan simulasi. Selain itu juga dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka sehingga mendapatkan informasi yang tepat dalam mengembangkan sistem dan prosedur. Dalam pencatatannya menggunakan Borland Delphi 7, sementara untuk datanya menggunakan Microsoft Access 2000. Untuk hasil data yang didapat melalui proses wawancara pada bagian keuangan pemerintah Tasikmalaya yang memaparkan bagaimana dalam pencatatan jurnal untuk setiap terjadinya transaksi keuangan, yang nantinya data yang akan dihasilkan yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam pencatatan akuntansi pada pemerintah Tasikmalaya belum sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 59 tahun 2007. Yang kedua, sistem dan penelitian tersebut, prosedur yang dikembangkan dalam pengidentifikasian transaksi yang terjadi di SKPKD. Dan yang ketiga, standar jurnal yang disusun untuk SKPKD. Kemudian untuk tinjau pustaka yang kedua, yaitu saya mengambil tentang jurnal artikel mengenai aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang dengan fitur kustomisasi oleh Julia tahun 2008. Pada aplikasi ini membahas tentang bagaimana pembuatan sistem aplikasi akuntansi yang bisa memudahkan penggunanya melakukan pencatatan sistem akuntansi atau transaksi keuangan. Sebelum pembuatan aplikasinya, terlebih dahulu melakukan survei pada pelaku usaha dagang yang mana dalam proses penelitiannya menggunakan deskriptif dan kuantitatif. Setelah mendapatkan hasil yang diinginkan, barulah melakukan penyesuaian dengan aplikasi yang akan dibuat. Dengan aplikasi yang dibuat tersebut, pada tahap penguji dilakukan pada 3 perusahaan yang berbeda. Pada akhir sesi barulah diberikan kuesioner mengenai penggunaan aplikasi tersebut. Dari hasil yang didapat dapat disimpulkan bahwa dengan aplikasi tersebut, pengusaha tersebut bisa mengakomodasi transaksi yang terjadi dan penggunaannya dan mudah dimengerti dengan hasil persentase kepuasan dari hasil kuesioner diperoleh persentase sebesar 87% untuk kemudahan aplikasi secara keseluruhan, kemudian ada 82% untuk kemudahan dan ketetapan aplikasi per modul, dan 73% tercapainya pemenuhan kebutuhan perusahaan. Untuk metode penelitian di sini, sebelum masuk
mengenai penjabarannya, saya akan menjelaskan definisi metode penelitian menurut Sugiono. Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Dan di sini saya menggunakan metode deskriptif dalam pengumpulan data dari hasil wawancara dari narasumber. Pelaksanaan atau alur dalam penelitian ini akan saya gambarkan dalam bentuk diagram alit sehingga dapat menggambarkan bagaimana proses dalam pelaksanaannya. Pertama, dimulai dengan pengumpulan data, kemudian melakukan pembuatan akun, terus input data, input outcome income, kemudian yang terakhir melihat hasil laporan keuangan. Dimulai dengan pengumpulan data. Data adalah catatan atau kumpulan fakta dari hasil dapat dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu dengan melakukan wawancara, kemudian dengan observasi. Pertama, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun audio. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, beberapa transaksi yang dapat didapat sebagai berikut. Ini adalah data yang saya kumpulkan dari hasil wawancara di warung sederhana Ibu Eka. Ada tabel barang dan juga tabel nama peralatan yang dia miliki. Selanjutnya, yaitu sebelum pencatatan kita harus membuat akun. Pembuatan akun sebelum mulai dari penginputan data siap. Langkah-langkahnya yaitu dengan jika kita membukanya lewat Chrome, kita bisa masuk lewat link ini, atau mungkin bisa juga lewat aplikasi dari App Store yang telah disediakan. Bisa di-download juga, karena di sini saya pakai aplikasi juga, jadi saya tinggal masuk saja. Untuk tutorialnya, videonya sudah saya buat, caranya seperti di bawah ini. Ini adalah proses dalam pembuatan akun. Ini nanti diisi dengan nama toko Anda. Misal Toko Eka. Ini usernya. sebenarnya ilustrasi karena kemarin sudah saya buat Ekawati 28. Sudah saya buat untuk akun dagangnya, tapi saya lupa merekod, jadi saya merekod ulang dengan membuat akun baru. Ini sebagai ilustrasi dalam pembuatannya. Gambarnya boleh diisi, boleh di isinya boleh asal-asalan. Passwordnya
Untuk nomor KTP bisa bebas diisi karena itu tidak harus nomor KTP ya, yang sebenarnya yang penting jumlahnya ada 15 angka. Untuk passwordnya yaitu kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, serta karakter. Lalu kayak ini tutup. Oke. Terus karena ini jenis perdagangan, maka pilih ini. Nah, ini kita isi sesuai dengan yang kita mau. Misal ini. Misalnya. Nah, seperti ini. Sini nama badannya. Nggak usah. Nggak usah. Kita wajib mengisi yang isi tanda bintang seperti ini. Ya. Nah, nomor KTP ini. Kemudian kalau sudah selesai, selanjutnya. Oke, selesai. Kemudian ini periode tahun 2023. Bulannya bulan November. Oke. Terus setelah itu
disimpan. Nah, tutup. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita klik. Sudah di halaman utama. Itu adalah salah satu caranya. Kita lanjut.
pada tahap penginputan data. Pada tahap ini kita mulai pencatatan transaksi. Sebelum itu, saya akan menjabarkan definisi tentang transaksi. Transaksi merupakan hal yang sangat sering kita temui dalam kegiatan penjualan barang, baik itu income ataupun outcome. Berikut adalah menu yang disajikan dalam aplikasi Siapik menurut jenis aktivitas yang dilakukan. Yang pertama, income adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dalam mendapatkan pemasukan. Dalam aplikasi Siapik biasanya dicatat atau kegiatan penerimaan di sana terdapat menu untuk kegiatan pencatatan penjualan atau utang usaha, modal, penghasilan lain, penarikan dari bank, dan pendapatan terima di muka. Berikut cara pencatatan modal. Dalam pencatatan modal, kita bisa mencatatnya dengan pada menu Home, klik transaksi, kemudian modal. Jika berbentuk uang, bisa dipilih modal uang. Jika dalam bentuk barang, bisa pilih modal barang. Untuk tutor videonya sudah saya sediakan. Mari kita saksikan. Di sini kita akan mencatat penanaman modal. Di sini untuk pencatatan modal, kita memilih transaksi, kemudian modal, kemudian pilih modal uang. Terus saya menginput jumlah modal. Untuk modal jumlahnya 4 juta. Dari usaha Ibu Eka. Moda pembayarannya itu adalah tunai. Kemudian ini tanggalnya diganti menjadi tanggal 20 November. Terus keterangannya isi modal awal. Setelah itu kita simpan datanya. Dan jika kita ingin melihat hasil dari pencatatannya, kita bisa kembali ke menu atau lihat transaksi yang hasilnya akan terlihat seperti ini. Ya, sekian, segitu caranya. Kita lanjut. Di sini kita
dalam pencatatan penjualan barang tunai. Dalam proses ini, kita dapat melakukannya dengan mengklik transaksi, kemudian penjualan barang tunai, dan setelah itu akan muncul menunya. Lalu kita tinggal isi form yang telah disediakan. Tuh, videonya bisa kita tonton. Caranya juga sama dengan memilih aplikasi menu transaksi. Kemudian penjualan barang tunai. Kalau kredit juga bisa, caranya sama, cuma bedanya ada jumlah yang dibayarkan berapa, yang belum berapa. Karena di sini warung, jadi nggak boleh ngutang. Tapi diharapkan nanti kalau sudah bisa memakai aplikasi ini, semoga Ibu Eka bisa mencatat nama orang yang ngutang, jadi kita memiliki bukti apabila orang tersebut ngutang sama warungnya. Ini adalah salah satu yang menyebabkan warung-warung mengalami kerugian, yaitu dengan mengutil. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Klik ini, kemudian untuk penjualannya pilih tunai, tergantung jenisnya. Jika penjualannya lewat transfer boleh, lewat giro juga boleh. Karena di sini tunai, jadi pilih tunai. Oke, terus untuk tanggal, karena transaksi tanggal 24, maka kita klik tanggal 24 November. Untuk nama barangnya kita pilih di sini, karena kita menjual isi ulang tabung gas, maka kita klik ini. Jumlahnya 1 pieces. Setelah itu tambah. Setelah selesai, kita klik simpan. Setelah itu transaksinya akan menjadi seperti ini. Di sini dia. Sudah cara dalam proses recording di
Kemudian untuk proses outcome-nya bisa dilakukan dengan beberapa langkah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan outcome itu adalah kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan yang mengakibatkan aktiva yang dimiliki atau akan berkurang tetapi menambah kekayaan yang dimiliki dalam bentuk lain. Pada pencatatan transaksi outcome bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, sama seperti yang tadi kita bisa pada awal aplikasi kita klik transaksi, kemudian pembelian bahan material, untuk videonya bisa kita tonton Di sini, prosesnya. di sini kita akan memulai bagaimana caranya pencatatan pembelian barang atau income barang. Yang pertama kita pilih menu transaksi, kemudian pilih pembelian bahan persediaan, kemudian pembelian barang tunai. Untuk di sini pilih nama pemasok. Jika belum ada Masuk bisa ditambah lewat tanda biru ini. Kalau sudah, kita tinggal klik tanda ini. untuk mendapatkan Seperti ini akan muncul nama pemasoknya. Pada hasilnya sudah ada, kita tinggal klik saja. Karena Dipilih. Di sini kita sudah membuat nama tunai. Terus klik OK. Kemudian di sini kita pilih tanggal transaksi yang terjadi. Terus ini kan saya pilih tanggal 22. Kemudian untuk barangnya, apabila belum ada nama barang yang ingin diinput, bisa ditambah lewat tanda biru ini juga dengan cara diklik dan akan muncul seperti ini. Kemudian ketik nama barang yang dimasukkan. aplikasi siap. Misalnya kita membuat Kemudian ini item baru ada di isi aplikasi ini, kita bisa menambahkannya dengan ditambahkan beberapa pembawaan lewat sini. Kalau sudah, bisa kita klik di sini. Ini pilih yang ini. Kemudian untuk satuan barang, kita karena barangnya pieces-an, jadi kita klik pieces. Untuk harga beli, kita isi dengan harga yang kita beli. Kemudian untuk harga jual, kita isi dengan harga yang akan kita jual. Kemudian klik simpan. Setelah selesai, kita tinggal akan muncul barang apa saja ketika kita ingin menentukannya, akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal klik, kemudian mengisi jumlah barang yang ada atau stok yang dibeli. Jumlah barang yang dibeli. Lalu klik tambah.
Dan ini adalah hasil dari penginputannya. Dan jika sudah selesai, Setelah kita kita bisa langsung simpan. untuk catatan, kalau ingin diisi boleh Untuk catatannya boleh diisi sesuai keinginan, tapi kita simpan. kalau enggak juga tidak apa-apa. Langsung kita lihat transaksinya Hmm. kan jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah terrekod tadi. Di sini
yaitu kita akan melihat bagaimana laporan keuangannya, hasil dari laporan keuangan. Sebelum itu saya akan menjabarkan memberitahu mengenai apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan yang berjalan dalam suatu periode akuntansi. Laporan keuangan menjadi gambaran bagaimana kegiatan keuangan suatu perusahaan berlangsung. Langkah-langkah untuk melihat laporan keuangan di aplikasi Siapik dengan klik laporan, pilih jenis laporan keuangan yang diinginkan. Untuk videonya bisa kita putar seperti ini untuk mencarinya. Untuk melihat laporan keuangan, kita bisa melihatnya dengan memilih menu laporan. Dan di sini ada pilihan jika kita ingin melihat laporan neraca. Di sini kita bisa klik laporan neraca, kemudian kita ganti. Ini pilih tahun 2023 karena catatan yang kita lakukan adalah per 2023. Kemudian untuk bulan kita bisa ganti menjadi November. Terus oke, lalu klik tampilkan, maka laporan neraca akan terlihat seperti ini. Selain laporan neraca, kita juga bisa melihat laporan laba rugi. Caranya sama seperti yang tadi, kita pilih ini tahun, kemudian pilih bulan, lalu klik tampilkan. Sekarang kita sudah lihat laporan laba rugi dari aktivitas usaha dagang. Dan di sini juga ada laporan arus kas. Jika ingin melihat juga sama seperti yang tadi. Kita klik dan tampilannya akan seperti ini. Ini bisa juga di print, terus di download dengan format PDF dan di ekspor ke Excel juga bisa. Sini ada berbagai jenis laporan keuangan yang bisa kita lihat sesuai kebutuhan. Segitu.
Untuk output dan target capaian, sudah saya buatkan tabel. Yang pertama ada pengumpulan data. Untuk tingkat pemahamannya masih 50%. Untuk kesulitannya dalam pengumpulan data yang dilakukan masih banyak item kurang dalam bukti transaksinya. Untuk pencapaiannya mulai ada perubahan dalam sistem pengumpulan data barang yang tersedia. Kemudian yang kedua, pembuatan akun sudah 80%. Untuk kesulitannya dalam pembuatan akun ini ada beberapa kendala seperti pembuatan username yang tepat. Jadi harus pintar dalam memilih nama username yang dipakai. Kemudian untuk pencapaiannya, warung saat ini sudah mulai ada gambaran bagaimana melakukan sistem pencatatan ke depannya. Jadi Bu Eka sudah tidak kebingungan lagi dalam melakukan proses pencatatan. Jadi dia bisa melihat berapa hasil penjualannya, kemudian laba yang diterima, seperti itu. Yang ketiga ada pencatatan transaksi ke dalam aplikasi. Nah, masih 60%. Untuk kesulitannya masih ada kesulitan dalam pencatatan transaksi menurut jenis transaksi. Di sana karena ini masih penyesuaian, jadi saya masih membimbing sedikit demi sedikit supaya kedepannya bisa lebih baik. Untuk pencapaiannya, pedagang sudah bisa mencatat transaksi pada aplikasi sehingga tahu sisa barang yang tersisa. Jadi biasanya kan kita tidak tahu berapa data real barang yang tersisa di warung karena tidak seperti toko-toko yang memiliki stok barang itu pencatatannya. Karena di sini warung jadi dia tidak mencatatnya karena menurut mereka itu susah ya gitu dari hasil wawancara yang saya lakukan. Kemudian untuk yang keempat laporan keuangan 50%. Kesulitannya untuk para pedagang masih bingung dalam membaca laporan keuangan. Ya, karena kan aplikasi masih baru, jadi mereka butuh penyesuaian untuk membaca hasil dari laporan keuangan tersebut. Pencapaiannya dengan adanya laporan keuangan, pedagang tahu jumlah yang didapat. Misalnya keuntungannya berapa? 50.000 sehari gitu. Atau sebulan mungkin 300.000. Mungkin mungkin ada beberapa warung kok warung saya semakin sedikit ya barangnya. Padahal penjualannya banyak, tapi setelah melihat laporan keuangan mungkin lebih tahu di mana kurangnya gitu kan. Setelah itu untuk hasilnya dari penelitian saya yaitu setelah melakukan pencapaian di atas dapat disimpulkan perumusan masalah. Yang pertama, untuk hipotesis yang pertama membantu aplikasi ini untuk kegiatan usaha kecil seperti warung. Dan dari hasil penggunaan aplikasi ini membantu kegiatan pencatatan transaksi bagi pemilik warung. Namun masih perlu penyesuaian dalam penggunaan dalam kesehariannya. Jadi masih proses untuk beradaptasi. Kemudian yang kedua, apakah dampak positif dan negatif aplikasi ini?
Dampak positif aplikasi ini mengetahui jumlah barang yang sudah terjual dan kegiatan usaha, juga memberi gambaran bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan selama ini. Dampak negatifnya karena aplikasi ini menggunakan media internet. Dalam pencatatannya, pengguna masih kesusahan dalam koneksi internet saat down, serta beberapa kegiatan lambat dalam pencatatan karena sistem tidak bisa terhubung seperti yang dialami ketika melakukan pencatatan pada saat pengaplikasian ini berlangsung. Ya, kemarin kan pada saat saya ingin membuat pencatatan, itu aplikasinya masih bermasalah, tidak bisa terhubung. Jadi saya mengambil beberapa contoh dari hasil pembelajaran saya waktu kemarin dapat sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi Siapik. Kemudian untuk hasil dari urgensi penelitian mengenai mengetahui apakah dengan aplikasi bisa membantu dalam proses pembukuan transaksi keuangan pedagang. Yang mana dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini kegunaannya adalah mengetahui bagaimana alur kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemilik selama ini, apakah mengalami penurunan omset atau mengalami peningkatan dalam kegiatan usaha. Namun dalam pencatatannya masih rawan aplikasi berjalan tidak sesuai seperti harapan, seperti yang saya katakan tadi, seperti masalah jaringan, sistem yang tidak bisa terhubung, serta pemilik usaha masih menyesuaikan penggunaan aplikasi dalam kegiatan usahanya. Mereka masih awan dalam pengaplikasiannya. Jadi ini masih dalam proses, jadi semoga kedepannya dengan saya memberikan beberapa perubahan mengenai pencatatan keuangan di Warung Eka, berharap bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kelangsungan kegiatan usaha. Karena dari hasil wawancara kemarin, saya mendengar bahwa usahanya masih stuck di sana dan belum ada perubahan. Jadi semoga dengan aplikasi ini bisa membuat Bu Eka menganalisa dari mana letak kesalahan dari kegiatan usahanya tersebut. Ya, sekian. Untuk jadwal kegiatannya saya jabarkan dalam bentuk tabel, yaitu karena ini saya lakukan dari tanggal 22 November, yaitu pendataan item barang dan transaksi. Kemudian pada tanggal 30 November membuat akun dagang itu sebelum aplikasinya down. Kemudian pada tanggal 3 sebenarnya ingin melakukan pencatatan transaksi karena itu ada masalah, jadi nggak bisa. Ini juga laporan keuangan masih nggak bisa, tapi sekarang sudah bisa. Sudah saya buat tutorial videonya seperti yang tadi. Seperti itulah gambarannya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan penjelasan saya bisa membantu ibu dosen, membantu memberi manfaat juga untuk semua orang. Terima kasih. Sekian, Santi.